Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, apa sekolah universitas? Rasulullah, laqad inna kalimah fi Allah, semua para nabi bukan bahasa Arab, bahasa Suryani. Wa ma qad inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qad inna rahmatan Adam, ma qad inna syalal ya ummati inna kalimat dunya. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Sejauh ini yang paling jauh saya kira ketika Mama Gufron itu mengatakan bahwasanya semua nabi bahkan sebelumnya menyebut Rasulullah itu berbicaranya pakai bahasa Suryani bukan bahasa Arab. Sebetulnya memang bahasa Suryani itu bahasa yang tua sekali ya. Ada banyak para nabi yang pakai bahasa Suryani ya. Nabi Adam kalau tidak salah juga Suryani ya. Nabi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ismail itu menggunakan bahasa Arab. Saya kira ini sudah sesuatu yang mafhum bidoruri ya. Nabi Muhammad itu orang Arab. Ya orang Arab bicaranya pakai bahasa Arab Pak. Kok bisa bahasa Suryani gitu. Dan saya tidak mau bacakan ayatnya lah ya. Jadi konstruksi berpikirnya begini. Ketika Nabi diutus itu biasanya sesuai dengan lisanu qaumihim ya. Jadi arsalallahu rasulahu bilisani qaumihi gitu ya. Allah mengutus rasulnya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad kan diutus di bangsa Arab Pak. Ya mestinya bahasa Arab. Makanya terbukti Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Bahkan itu mansus Pak. Apa jangan-jangan Al-Qur'an juga bahasa Suryani? Enggak, bahasa Arab Pak ya. Ada bahasa Al-Qur'annya itu bahkan secara sore itu kami turunkan Al-Qur'an itu bahasa Arab gitu ya, bukan bahasa Suryani. Lagian kok kayaknya anti banget dengan Arab. Enggak lah ya. Kenapa sih harus Suryani terus? Suryani juga bukan Nusantara juga kan, kecuali mungkin bahasa Sunda, mungkin ada bahasa semangat dengan Nusantaranya bahwa Nabi Muhammad pakai bahasa Sunda misalnya ya. Ya daripada bahasa Suryani. Karena kalau kita baca-baca di keterangan itu yang berbicara bahasa Arab pertama kali itu antara suku Jurhum, ada juga yang bilang itu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu sudah berbahasa Arab sejak usia 14 tahun. Itu ada di hadis nabinya begitu ya. Penjelasannya ulama begitu. Dan jelas berarti Nabi Ismail ya diutus menggunakan bahasa Arab. Artinya menyampaikan dakwahnya memakai bahasa Arab. Nabi Muhammad juga Pak. Bahkan ada pembahasannya orang yang mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab, itu bagaimana hukumnya. Cuma yang tidak penting juga ya. Yang jelas kenapa ya orang-orang seperti Imam Gufron itu punya informasi-informasi yang tidak masyhur gitu. Ini saya juga agak bingung karena kalau men-tracking pembicaraan orang itu kalau ranahnya ilmu kan enak ya. Enak itu maksudnya kita bisa tinggal tanya Bapak bicara berdasarkan apa. Kalau Mama Gufron kan nggak cocok ditanya. Memang Mama Gufron dasarnya apa? Nanti dikeluarin jurusnya wamakoli kita nggak paham juga. Ya, kan jadi percuma. Misalnya apa dasarnya? Itu ada bahasa Suryani wamakoli inna rahmatan fima Allah. Gimana kita bantahnya? Kan saya tidak boleh membantah apa yang saya tidak paham. Paham aja saya enggak. Gua mau bantah. Repot begitu kan? Apalagi levelnya sudah biasa ngobrol dengan malaikat Jibril, ngobrol dengan semut, terus bisa buat perjanjian dengan malaikat. Ini sudah bukan levelan kita, ini sudah lain. Tapi kalau informasinya kok nabrak yang sudah diketahui semua orang, agak aneh juga gitu ya. Memang sih di Indonesia ini orang ngaku nabi aja ada ya, banyak lagi ya, musodek ya. Jadi nggak mau kalah. Kalau dulu ngaku nabi itu orang Arab ya. Di Arab lah setidaknya Musailam al-Kadzab. Ini di Indonesia juga banyak musodek gitu kan. Kebalikannya kalau yang itu al-Kadzab, yang ini yang musodeknya. Ada yang Suyuti namanya, ada yang Tugimin, kan banyak itu ngaku-ngaku nabi begitu. Ada Lia Eden dan sebagainya. Cuma ya kesulitannya begitu. Jadi begini Mak, barang itu kalau bisa ditimbang itu ada timbangannya pertama. Terus barang itu memang cocok untuk ditimbang gitu. Jadi beras, tepung itu kita enak ngukur ya, ini berapa sih beratnya. Kalau orang bilang 3 kilo bisa kita taruh di timbangan. Oh nggak sampai, ini 2,5 kilo. Timbangannya error berarti punya kamu. Karena ditimbang dengan beberapa timbangan ini nggak sampai 3 kilo gitu. Nah kalau misalnya yang mau ditimbang angin Pak, gimana nimbang angin? Nimbang angin pakai timbangan berat badan. Ya kan nggak cocok Pak. Mengomentari ucapan Mama Gufron pakai kitab gimana? Dia kitabnya nulis sendiri 500 lebih lagi kitab bahasa Suryani semua. Kan kita nggak paham kitabnya itu, kita juga nggak pernah lihat ya. Abjadnya juga lain kayaknya.
Jadi agak susah untuk men-tracking ini pembicaraan masuk ke ranah yang mana gitu ya. Kalau khurafat kayaknya bukan, karena mereka ini kan katanya anti khurafat. Balawi khurafat kan diserang oleh mereka ini kelompoknya ya. Tapi kalau mereka bukan khurafat mungkin dalam bahasa Suryani nggak tahu saya masalah itu ya. Jadi cuma janganlah dinarasikan Nabi Muhammad itu berbahasa Suryani, Pak. Karena hadis-hadis Nabi itu bahasa Arab semua. Kalau Nabi Muhammad berbahasa Suryani lah, pesantren-pesantren, kampus-kampus itu yang nggak tahu menahu bahasa Suryani, tapi mereka mengklaim menguasai hadis Nabi, hafal bahkan. Nggak ada yang ngomong-koli hadis Nabi itu. Nggak ada kayaknya. Hadis Nabi normal-normal saja ya. Walaupun saya kadang bingung, wa makoli itu sebetulnya kayaknya bahasa Arab tapi mungkin agak dimix ya, dimix dalam tertibnya mungkin. Artinya mungkin jangan-jangan itu sandi ya. Sebetulnya kan misalnya inna rahmatan fi ma Allah misalnya ya. Siapa tahu maksudnya inna rahmatallahi fiyah atau inna rahmatan fiyah mungkin maksudnya ya ma Allah ya. Sesungguhnya kasih sayang itu bagi saya gitu adalah bisa bersama dengan Allah, atau sesungguhnya rahmat Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersama Allah. Mungkin kan begitu maksudnya. Ya kan kita nggak tahu ya. Karena Muhammad Gufron tidak merilis sarah bahasa Indonesianya ya. Yang jelas kan kadang-kadang seringkali tiba-tiba muncul aja bahasa Suryani begitu. Semut segala ya. Bahasa Suryaninya ngobrol dengan semut pakai bahasa Suryani ya pernah gitu kan. Jadi agak repot ini sebetulnya mau di tracking kemana arahnya ya. Angkat tangan saya untuk masalah-masalah Muhammad Gufron ini. Saya cuma bisa menyajikan bahwa kayaknya kalau sampai sejauh ini agak membingungkan juga. Kok jadi bisa semuanya Nabi itu pakai bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Ya kalau mengatakan banyak Nabi yang pakai bahasa Suryani oke. Tapi kalau semua, apalagi termasuk Rasulullah lah gimana Pak? Setidaknya Rasulullah itu tidak mungkin pakai bahasa Suryani. Kenapa tidak mungkin? Karena Rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya waktu itu yang diutus Nabi siapa? Kan orang Arab. Hadis-hadis Nabi semuanya pakai bahasa Arab. Ketika berbicara dengan Fatimah, berbicara dengan sahabat-sahabatnya, berbicara dengan siapapun pakai bahasa Arab. Nabi membacakan Al-Quran pakai bahasa Arab. Sahabat-sahabat Nabi berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ya. Bahkan ada Al-Quran itu menjelaskan seandainya Al-Quran itu pakai bahasa ajam nanti diprotes oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mengerti. Al-Quran ini kan untuk difahami ya, oleh orang yang menerima. Tapi kok pakai bahasa yang tidak mereka fahami, kan bingung. Atau mereka nanti protes, kami kan suku Arab, kok utusan untuk kami ini kok bukan bahasa Arab dan sebagainya. Ada itu, tapi tidak perlu lah ya. Tidak perlu kita terlalu serius sejauh itu. Cuma cukup saya tunjukkan bahwa ini agak-agak gitu ya. Mungkin banyak yang lebih dari ini, cuma yang setahu saya yang seliuran yang agak jauh ya ini ya. Bahwasanya ternyata para nabi itu termasuk Rasulullah pakai bahasa Suryani, bukan bahasa Arab ya. Apa Suryani yang Nusantara apa bagaimana? Kita juga kurang paham ya. Allahumma